Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi dari aplikasi kita. Jadi kita mau membuat semacam tabel ya. Kita akan membuat tabel untuk menyimpan misalnya nama SD-nya nanti kita tampilkan di sini, dan nama SD, nama sekolah tersebut bisa kita ubah-ubah ya. Tidak kita simpan di coding kita, tapi kita simpan di database. Tujuannya supaya lebih mudah diubah. Kalau sekarang misalnya di bagian snit ini saya ubah misalnya, kalau kita ubah app snit kita, maka perubahannya kan di kode program ya. Kalau kita mengubahnya langsung seperti ini ya, sebentar. Dia ini snit ini tulisannya ada di sini, app brand. Oke, ini misalnya saya ganti namanya jadi SDA misalnya, atau SDA nama produk kita lah ya, nama produk yang mau kita buat seperti itu. Nah, kita maunya itu settingan ini adanya di database ya, supaya ketika nama SD-nya mau diganti atau nama sekolahnya mau diganti tidak perlu dibuka lagi kode-kode program kita. Oke, di sini saya akan menggunakan package Laravel settings dari Keycode ini ya. Keycode ini ada di GitHub, silahkan buka saja ini URL-nya, atau cari di Google juga boleh. Dia ini sudah menyediakan tabelnya, jadi kita tinggal simpan aja nanti seperti ini. Oke, saya langsung saja untuk menginstal package-nya itu kita tinggal gunakan perintah ini composer ya. Oke, saya jalankan perintahnya composer require Keycode Laravel setting. Oke, kalau sudah selesai kita publish asetnya. Kita cek lagi perintahnya. Ini kita publish migrationnya untuk buat tabelnya. Ini tabelnya kita tidak perlu buat sendiri, dibuatin oleh package yang tadi. Oke, pastikan udah selesai. Terakhir PHP artisan migrate. Maka dia akan buatkan kita namanya create setting, namanya setting ya, nama tabelnya adalah setting. Oke, ini udah selesai. Berikutnya kita tinggal buat pengaturannya di website kita. Sebenarnya dia sudah ada yang langsung sama tampilan ya, kayak gini nih, dia udah nyediain. Tapi saya tidak mau pakai ini, kita mau buat yang versi kita sendiri saja. Oke, kita masuk saja, kita mau tampilin dia nanti di sini. Berarti berikutnya adalah kita buat controller PHP artisan make controller, namanya setting controller. Oke, saya tidak pakai min-r ya, ini biasa saja setting controller. Oke, sudah selesai. Kemudian di web.php di sini kita buat dia, kalau mau pakai router resource boleh saja. Ini berarti setting, kemudian di sini berarti setting controller. Oke, kemudian kita buat menunya di sini. Menunya itu biasanya di bawah data beranda. Setelah beranda ini kita copy saja dari sini. Di sini berarti rutenya setting. Nah, di sini setting itu dia tidak ada index ya, hanya ada create saja. Create dot setting, pengaturan app ya, seperti ini. Kita coba refresh. Oke, pengaturan aplikasi. Oke, dia klik nih misalnya setting create.
nanti muncul di URL-nya setting/create. Oke, berikutnya kita buat fungsinya setting controller. Oke, di sini kita buat function namanya create. Isi functionnya kalau kita mau kopas dari yang lain boleh saja, atau kalau kita mau buat manual juga boleh. Saya buat di sini misalnya itu kalau kita manual berarti kita buatnya satu-satu ya. Berarti kita buat model sama dengan new setting, itu dia sudah ada ini ya. Oh bukan, sebentar. Saya mau cek dulu dia buat modelnya itu namanya apa. App model, ini ada setting ya. Oke, berarti kita buat dia tidak, nah gini. Jadi kan ada beberapa cara di Laravel itu, ada banyak cara untuk membuat form. Saya akan pakai cara yang lain. Ini berarti setting underscore form. Oke, berikutnya kita akan buat setting form. Setting form ini saya copy paste saja dari apa sih yang gampang itu, biaya form ya, misalnya biaya form, atau siswa form boleh juga, biaya form aja. Oke, save as, ganti namanya jadi setting underscore form. Oke, berikutnya di sini titelnya adalah, di sini langsung saja saya tulis konfigurasi atau pengaturan ya, pengaturan aplikasi. Nah, formnya ini tidak pakai form model, tapi kita pakainya form open, seperti ini. Rutenya setting titik store, metodenya post, sudah selesai. Jadi ada dua, ada form open, kemudian ada form model. Kalau form open ini dia tidak perlu model, tidak perlu variabel model. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Ini boleh kita hapus saja if ini sampai dengan end if nya. Oke, simpan, coba kita refresh dulu. Setting underscore form tidak ditemukan. Setting underscore form, sorry, kita lupa nama foldernya. Harusnya ada folder operator titik setting underscore form. Oke, udah selesai. Tinggal kita tambahkan ini buttonnya, namanya update. Update. Oke, kita refresh lagi. Oke, pengaturan aplikasi. Nah, udah, tinggal kita buat misalnya yang pertama kali nama instansi ya, nama instansi. Bisa saja nama sekolah ya. Nama instansi ini for-nya kita buat app name atau nama aplikasi. Ini juga bebas sebenarnya ya, app name. Ini juga sama, app name. Kemudian di sini ya, email resminya instansi, berarti app email. Ini juga sama, app email, tidak ada rupiah, hapus. Oke, nama instansi, email instansi, kemudian nomor telepon, satu lagi ya, phone, nomor telepon instansi, nomor resminya lah ya. Oke, kemudian terakhir alamat, app address, alamat. Nah, misalnya di sini kita mau ngatur pagination. Pagination itu kan sebenarnya harusnya kita buat dia kayak semacam standar lah, pagingnya tuh tampilnya 50 semua per halaman. Nanti kita mau ganti jadi 20 per halaman, pagingnya bisa saja kita simpan di sini
yang di ini tadi ya. Nah, nilai paging itu. Jadi misalnya ini kita buat dulu dia untuk sebentar. Nah, berikutnya kita buat lagi. Ini berarti yang pertama ini kita buat namanya adalah H6 pengaturan instansi. Oke, karena dia ada kita buat ada beberapa bagian. Nanti ada pengaturan instansi, ada pengaturan program, kita buat juga pengaturan programnya. Oke, nama instansi, email instansi, nomor telepon instansi, alamat instansi. Oke. Nah, di sini kalau kita mau buat kita buat nggak ya? Kita coba aja deh satu. Oke, di sini kita buat nih app paging ya, pagination. Oke. Sini apa namanya, data per halaman, paging kan gitu ya, halaman. Ini formnya pakai form number. Oke, udah sampai sini aja. Oke, di sini namanya adalah pakai H6. Itu baru pengaturan aplikasi. Oke, hari ini pengaturan instansi, ini pengaturan aplikasi. Nanti tampilannya bisa kita perbaiki. Oke, misalnya dia buat nama sekolahnya SD Uswatun Hasanah, misalnya emailnya uswhsn@gmail.com 08 sekian. Jalannya bebas. Paging per halamannya misalnya 80. Oke. Kita klik update. Dia harusnya menuju ke function store ya. Di function store kita buat di sini function store. Kita inject requestnya. Request kemudian $request. Oke, kemudian ini tidak perlu kita validasi karena kita boleh kosong ya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana cara nyimpannya tadi. Pakai gini ya. Nah, gini. Oke, ini ada key-nya, kemudian ada value-nya. Berarti kalau di kita bisa buat gini. Data setting sama dengan request apa namanya, all ya, all. Saya dd dulu untuk lihat isinya, data setting. Oke, kita coba, ini udah muncul nih. Nah, ini mau kita buang, accept tokennya tidak perlu ya. Jadi data accept, salah, bukan all, kecuali token. Kita coba refresh, tokennya tidak boleh ikut harusnya. Nah, ini saja. Oke, jadi ada all, ada accept itu kecuali dari semua data itu kita ambil semuanya kecuali underscore token itu. Udah, berikutnya baru pakai perintah setting set. Pakai setting mana dia? Ini setting set, langsung masukkan data settingnya, kemudian return back. Oke, flash message. Oke, data sudah disimpan. Oke, ini ada error, ini biarkan saja, tidak apa-apa. Oh ya, ini S nya huruf kecil harusnya karena dia pakai helpernya. Nanti harusnya dia otomatis kita index dulu workspace nya. Oke, kita coba simpan F5, harusnya dia kesimpan. Oke, data sudah tersimpan. Harusnya kan yang udah kesimpan tampil di sini ya, tampil di sini. Sekarang kita coba tampilkan satu-satu nih nampilinnya. Nampilinnya berarti kita lihat bagaimana mengambil data settingnya, setting get ya, ini. Nah, gini berarti kita buat satu-satu di sini. Setting get app name gitu. Kita coba refresh, harusnya app name nya muncul. Oke, settingnya error, kita lihat lagi pakai S, saya lupa S nya. Settings
Ini harusnya udah muncul nih, SD Uswatun Hasanah. Nanti kalau mau diganti tinggal diganti. Nah, berarti satu-satu nih kita setting di sini nih. Kita set ini juga, nulnya kita ganti jadi app email. Kemudian nomor teleponnya kita ganti jadi app apa ya, pon tadi ya, pon. Ini kita ganti jadi app. Kalau address tuh kayaknya tidak tepat pakai teks ya. Address tuh lebih tepat pakai yang namanya form text area. Oke, app address, value-nya tadi, optionnya kita buat di sini class kayak biasa, form control. Kemudian dia ada rows-nya kita buat 3. Oke, dia gini, lebih bagus gini. Ini alamatnya nih harusnya berarti app address. Kemudian di sini kita paste lagi app pagination. Oke, ini udah selesai. Nah, jadi begitu dia klik langsung muncul nih pengaturannya. Dia mau ganti ini, namanya ganti bukan SD tapi TK misalnya, udah ganti jadi TK, klik update. Nanti di sini juga otomatis berubah. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan setting ini? Di mana saja sih yang kita mau pakai setting ini ya? Saya contohkan. Pertama, setting ini saya mau pakai di bagian title ya. Jadi nama sekolahnya nih muncul di titelnya. Oke, berarti saya buka app snip, lalu di bagian paling atas di bagian title. Nah, ini saya ganti nih. Ini saya ganti, tidak lagi dia config tapi dia kita lihat tadi setting. Ini nih. Nah, dia pakai ini setting. Oke, setting nih tadi key-nya adalah app underscore name. Kemudian defaultnya kita ganti misalnya jadi my app. Maksudnya kalau kosong baru kita buat dia my app ya. Tahu nama kalian sendiri, bebas lah. Oke. Jadi kalau dia belum ngatur settingan, ini belum diatur atau ini kosong, nanti muncul di sini adalah my app-nya. Kalau sekarang kan dia muncul Uswatun Hasanah karena ada muncul. Ini kita isi nih. Ini kalau kita kosongkan sekarang URL-nya tidak ada isinya ya. Nah, harusnya dia tampil my app-nya. Ini tinggal kita isi saja. Oke. Jadi kalau kita isi SD otomatis dia berubah jadi SD ya. Kalau kita ganti TK dia berubah jadi TK. Ini contoh menggunakan setting. Nanti kita pakai setting ini di laporan. Pada saat buat laporan itu kan biasa muncul alamat, nomor telepon dan seterusnya. Kemudian di paging juga kita pakai nih. Ini misalnya di operator ya, di user controller. Di user controller, nah paging ini kan nilainya kan kita buat di sini 50. Nah, kita ganti nih, kita ganti pakai settingan. Kita buat app pagination defaultnya baru 50. Oke. Kita coba. Jadi kalau seandainya orang itu pengen ganti misalnya, aduh 50 nih kayaknya kebanyakan, saya mau tampil dikit saja, dia tinggal ganti sendiri di sini. Nilai paginationnya gantinya 1 misalnya. Nanti muncul 1 user di sini. Gini. Kan ada 2 nih gini. Nah, seperti ini. Oh, ini baru kelihatan mepet sekali ya ke tabelnya. Di user index. Di bagian pagingnya nih kelihatan dia terlalu mepet ke tabelnya. Oh, kita kasih div saja. Div kita kasih di sini kelas mt3. Gini, selesai. Oke, jadi sekarang nilai pagination itu dia dinamis. Nah, kita ganti semua nih nanti rekening sekolah supaya pagingnya diatur langsung dari database. Misalnya saya ganti bank sekolah ya, bank sekolah controller. Ini pagingnya yang tadinya 50 kita ganti jadi sini. Kemudian wali murid, wali controller. Oke, di bagian function index 50-nya kita ganti. Kemudian ada apa lagi? Wali siswa
controller. Ya masalahnya kan datanya kan jadi sama semua ya, jadi datanya jadi sama semua tampilnya. Oke, biaya berarti kita buka biaya controller. Oke, banyak juga coding yang udah kita ketik nih. Ini nanti bisa kita ganti nih codingnya ada yang sama. Oke, ini turuni ke bawah saja bisa. Ini juga kita enter saja. Oke, biaya terakhir data tagihan, tagihan controller. Oke, pagingnya kita ganti. Ini juga sama. Oke, udah selesai. Simpan. Jadi sekarang nilai paging itu tergantung dari pengaturan aplikasinya. Nanti ada banyak macam hal yang bisa kita buat di pengaturan aplikasi ya. Nah, contoh berikutnya itu misalnya title itu kita maunya menyesuaikan dengan nama view-nya ya. Title itu menyesuaikan dengan nama modulnya, nama modul. Bisa saja nanti kita buat. Oke, nanti kita buat di video berikutnya. Saya cukupkan dulu untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.